Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di mata kuliah Governansi Digital. Di pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan governansi digital dan keterbukaan informasi publik. Nah, rekan mahasiswa semuanya, yang sebelumnya kita membahas berkenaan dengan governansi digital dan berkenaan dengan partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita mau mencoba untuk merunut ke belakang dulu berkenaan dengan bagaimana governansi digital dan partisipasi masyarakat, ada 4 poin penting berkenaan dengan partisipasi masyarakat berkenaan dengan governansi digital. Kita coba mengulang. Yang pertama, eh, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Nah, governansi digital ini eh, sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, sehingga nanti bagaimana governansi digital ini memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat, terutama masyarakat merasakan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk minggu ini akan membahas berkenaan governansi digital dan keterbukaan informasi publik. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, seperti yang sudah kita pahami bahwa digital governance ini muncul dari perkembangan era teknologi. Ini berkenaan dengan teknologi, gitu kan? Teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatannya di era digitalisasi ini, yang dimana penerapannya itu adalah tersedianya akses bagi publik untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi sederhananya adalah bagaimana publik atau masyarakat ini dengan mudah mendapatkan informasi berkenaan dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, kalau di sebuah desa, bagaimana masyarakat membutuhkan data berkenaan dengan APBD di desa tersebut. Dengan mengklik saja, maka masyarakat akan dapat mengetahui APBD-nya berapa, postur anggaran APBD-nya itu berapa. Atau misalnya kita membutuhkan data struktur organisasi sebuah dinas. Kita tinggal klik saja websitenya misalnya, muncul struktur organisasinya. Bahkan muncul nama-namanya, bahkan muncul juga NIP-nya dan sebagainya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, begitu ya. Nah, digital governance diatur dalam peraturan tentang SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini sudah sejak 2018 kita sudah mulai, gitu kan. Eh, Apa dasar hukumnya atau dasar atau pijakannya. Dan sistem pemerintahan berbasis digital akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan. Jadi masyarakat akan dengan mudah menggunakan digitalisasi ini, gitu. Sehingga masyarakat itu tidak harus seperti zaman-zaman sebelumnya, gitu. Ketika membutuhkan pelayanan, masyarakat harus datang ke kantor pemerintah, harus antri, gitu ya. Terus belum lagi misalnya pejabatnya tidak ada, besoknya datang lagi, terus seperti itu. Kalau sekarang kan tidak. Dengan adanya digitalisasi ini, maka mempermudah masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan. Hanya tinggal misalnya klik saja, itu sudah selesai. Hanya tinggal klik, isi form, isi persyaratan, sudah selesai semuanya, tinggal datang ke kantor yang bersangkutan, tinggal mengambil hasilnya. Gitu. Nah, berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, kita coba melihat bagaimana informasi publik ini. Nah, informasi publik itu adalah informasi yang disimpan, ya, terus dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau badan publik lainnya. Jadi informasi ini informasi yang memang yang dimiliki oleh organisasi publik.
atau badan publik atau pemerintah lah dalam hal ini, gitu ya. Jadi informasinya ada lengkap. Informasinya apa, terus bisa diakses juga oleh masyarakat, gitu ya. Terus badan publik apa? Badan publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi ini apa? Organisasi publik di bawah naungan pemerintah, gitu kan. Dan termasuk juga organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Misalnya organisasi non pemerintah bisa saja salah satunya adalah sekolah, gitu ya, yang dananya, anggarannya bersumber dari pemerintah. Karena misalnya sekolah swasta mendapatkan dana BOS, gitu ya. Terus kewajiban badan publik adalah setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang termasuk kategori atau dikecualikan. Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah, ini coba diperhatikan. Jadi kewajiban badan publik itu adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada pemohon informasi itu, gitu. Baik kita secara perorangan atau misalnya lebih banyaknya ya salah satunya misalnya ada wartawan yang datang atau organisasi kemasyarakatan yang datang atau masyarakat secara individu yang datang ke pemerintahan. Ketika meminta informasi, maka pemerintah atau badan itu harus memberikan informasi itu seluas-luasnya. Kecuali tadi ada informasi yang memang dikecualikan, yang memang tidak boleh, ya, tidak ada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, bahkan memaksa untuk mendapatkan informasi itu. Gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya di dalam sebuah dinas, di sana ada masyarakat yang minta informasi tentang gaji karyawan, terus potongannya berapa, sisanya berapa, ya itu sudah tidak bisa, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu informasi yang dikecualikan, ya. Nah, walaupun sekarang kalau masyarakat secara personal, gitu kan, atau perseorangan sangat jarang sekali meminta informasi kepada pemerintah, gitu ya, yang sekarang itu. Jadi yang lebih banyaknya adalah biasanya yang meminta informasi itu adalah para wartawan atau para organisasi kemasyarakatan yang memang mereka memiliki apa namanya, keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah untuk atau sebagai pemantau setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dan itu memang memiliki menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat. Baik, keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik menjadi tuntutan global yang disuarakan berbagai pihak. Jadi ini menjadi tuntutan global. Nggak bisa nggak, gitu kan, bahwa keterbukaan informasi publik itu memang harus dilakukan, gitu. Dan disambut baik oleh pemerintah. Saat ini pemerintah sudah berusaha untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik, kepada masyarakat. Bukan APBD juga transparan, APBN juga transparan, bahkan di desa juga, misalnya di APBD sekarang kan sudah punya kewajiban. Kalau misalnya memang memiliki kemampuan untuk membuat digitalisasi, maka keterbukaan informasinya menggunakan digitalisasi. Atau misalnya desanya belum mampu atau belum memiliki digitalisasi layanan, maka misalnya APBDes-nya itu akan dipampang di depan kantor desa atau di beberapa titik yang memang diperlukan. Di sana akan ada rincian APBD setiap tahunnya, gitu ya. Regulasi mengenai informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini jadi catat nomor 14 tahun 2008. Salah satu gerbang yang menjadi jalan masuk informasi ialah situs web resmi yang tentunya menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan e-government. Jadi ada website yang memang disediakan oleh pemerintah, walaupun harus diakui sampai hari ini oleh kita bahwa
website-website pemerintah itu misalnya dalam sebuah kabupaten gitu ya, bahkan ke tingkat kelurahan saja. Karena memang kemampuan anggarannya sangat kecil di kelurahan itu. Ya, ketika kita mengklik misalnya Kabupaten Subang saja, kita ingin mengetahui profilnya Kelurahan Pasir Kaремbi saja, misalnya kan. Kita akan kesulitan. Luasnya berapa, penduduk jumlahnya berapa, kakaknya berapa, terus lurahnya siapa, terus para pegawai di kelurahan itu siapa saja, pelayanan apa saja. Ini kita akan kesulitan mendapatkan profilnya kelurahan berbasis digital. Ini akan susah sekali. Gitu. Atau misalnya di Dinas Koperasi UMKM, ketika kita ingin mencari UMKM di Kabupaten Subang itu berapa? Kita klik, kita akan kesulitan. Paling juga kita akan mendapatkan informasi itu di dalam laman berita online gitu. Kalau ada di laman berita online, di situ jumlah UMKM Kabupaten Subang kurang lebih 8.000 misalnya. Hanya sebatas jumlah totalnya saja. Tapi ketika kita mau mengklik mencari informasi sedetail-detailnya ini akan kesulitan. Nah, kelemahan hari ini yang dimiliki oleh pemerintah adalah selain daripada anggaran juga memang keterbatasan SDM yang dimiliki. Sehingga keterbukaan informasi publik menggunakan digitalisasi ini belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah. Hanya beberapa saja yang bisa melakukan itu. Ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jadi keterbukaan informasi publik itu merupakan sarana dalam mengoptimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Jadi intinya bahwa keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini berkenaan dengan bagaimana mengoptimalkan pengawasan. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah, terhadap penyelenggara negara. Jadi pengawasannya langsung melekat kepada masyarakat gitu. Baik tadi masyarakat secara pribadi, personal, perseorangan atau masyarakat di dalam sebuah organisasi, organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang lain. Gitu ya. Selanjutnya, manfaat keterbukaan informasi publik. Nah, ini keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bagi publik sendiri, gitu ya. Jadi eh, dua-duanya antara masyarakat dengan badan publik ini memiliki keuntungan yang bagus ketika dilakukan keterbukaan informasi publik. Gitu. Nah, keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara. Jadi mereka juga bisa memberikan kontribusi yang besar juga masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Ini sangat sederhana sekali, gitu kan. Misalnya kalau di dalam masyarakat di tatanan bawah saja gitu ya, tataran bawah di tingkat kelurahan saja atau tingkat desa, di situ kan ada yang disebut dengan musrenbang. Maka eh, dengan adanya keterbukaan atau transparansi ini, keterbukaan informasi publik melalui musrenbang, ini akan diberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, perwakilan masyarakat lebih jelasnya. Bahwa misalnya Kelurahan Pasir Kaремbi ini diberikan plot untuk kegiatan totalnya misalnya 1 miliar. Nah, 1 miliar ini untuk Kelurahan Pasir Kaремbi. Kita akan bagi misalnya untuk pendidikan sekian gitu ya, untuk infrastruktur sekian dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, di situ peran serta masyarakat memang dilibatkan. Sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance gitu. Jadi si badan publik ini justru ketika adanya keterbukaan informasi publik, ketika ada hal-hal yang kurang atau dianggapnya tidak baik gitu ya, mereka akan terus menggenjot lebih baik lagi. Nah, mindset ini yang harus dimiliki baik oleh masyarakat maupun oleh badan publik. Jadi masyarakat mencoba untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah tujuannya untuk supaya pemerintah jauh lebih bagus gitu kan dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih bagus
bukan untuk mencari keuntungan. Sebaliknya juga badan publik atau pemerintah gitu ya. Ketika ada pengawasan dari masyarakat, ya jadi ketika mereka ada kekurangan, mereka akan cepat tahu kurangnya apa, kurangnya di mana. Maka mereka akan meningkatkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga konsepnya agile government, gitu kan, konsepnya agile government, pemerintahan yang cepat tanggap, yang inovatif, gitu, yang memang cergas, ini dapat dilakukan dan dapat terwujud. Gitu. Nah, maka manfaat keterbukaan informasi publik ini satu, adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Jadi adanya keterbukaan informasi publik ini jaminan bagi kita semuanya secara personal, secara pribadi gitu ya. Dapat mengetahui rencana pemerintah mau melakukan apa sih, punya rencana apa sih, gitu kan. Programnya apa saja sih? Prosesnya sampai sejauh mana sih? Gitu kan. Kenapa? Alasannya kenapa pemerintah membuat kebijakan ini? Gitu ya. Jadi masyarakat ini dapat seluas-luasnya dapat mengetahui itu, punya hak itu. Gitu. Jadi jangan tidak cukup, tidak hanya masyarakat itu jangan hanya sebatas ngedumel di belakang saja gitu kan, ngomongin di belakang gitu kan, tapi tidak pernah mau untuk memberikan langsung, memberikan masukan secara langsung. Sampai saat ini ya perlu diakui juga dengan segala negatifnya atau dengan segala kekurangannya, lembaga masyarakat, lembaga atau organisasi kemasyarakatan gitu ya, yang sekarang justru getol atau intens melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Kan kita sudah sering melihat, walaupun ya ada oknum-oknum yang memang eh, melakukan itu untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Nah, jadi ini kembali kepada personalnya, kepada orangnya. Gitu ya. Terus yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Nah, di sini jadi mendorong partisipasi masyarakat. Jadi dalam pengambilan keputusannya, pemerintah mau melakukan apa dalam mengambil keputusan, jadi partisipasi masyarakat juga ada di situ. Ya, misalnya, emang mungkin Pak, kita akan bisa memberikan kontribusi atau partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, ya bisa. Yang tadi sederhananya, kalau di tingkat bawah yang paling sederhana saja, gitu kan, masyarakat kan dilibatkan oleh kelurahan atau desa dalam musrenbang. Di dalam musrenbang itu perencanaan kegiatan dengan anggaran yang sudah disediakan kurang lebih sekian miliar misalnya. Kegiatannya untuk apa saja itu kesepakatan. Dan masyarakat juga kan ketika rapat, ketika musrenbang, itu menyampaikan aspirasinya. Di gang kami, di dusun kami, di wilayah kami, ini belum ada akses A, B, C, D, dan sebagainya. Atau jalan-jalannya rusak dan sebagainya. Jadi ini partisipasi masyarakat ini terdorong dalam melakukan. Yang ketiga, mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi jelas gitu ya. Jadi transparan. Jadi anggarannya dapat berapa, kegiatannya apa, habisnya berapa gitu ya, dan sebagainya. Dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Jadi setiap saat itu akan meningkat kualitasnya. Karena tadi masing-masing baik itu pemerintah dengan masyarakat masing-masing punya mindset yang sama. Bagaimana caranya pemerintah terus meningkatkan pelayanan, eh, terus di mindsetnya pemerintah bagaimana caranya memberikan pelayanan dan mindsetnya masyarakat bagaimana mendapatkan pelayanan yang terbaik. Gitu. Nah, yang terakhir di sini ada indikator keterbukaan informasi publik. Apa indikatornya? Bahwa sudah terwujudnya keterbukaan informasi publik. Banyak sebetulnya indikatornya dan memang berbeda-beda indikator keterbukaan informasi publik. Tapi setidaknya
beberapa indikator misalnya. Apa indikatornya? Yang pertama Undang-Undang Keterbukaan Informasi, bahwa terdapat undang-undang, terdapat dasarnya, pijakannya, itu kan secara formal bahwa untuk melakukan keterbukaan informasi publik ini dasar hukumnya ada. Dan kita tadi yang nomor 14 tahun 2008 itu, kita sudah ada, jadi sudah aman. Yang kedua, transparansi anggaran. Jadi salah satu indikator KI ini adalah transparansi anggaran. Jadi anggarannya memang transparan, semua juga tahu kan gitu. Bahkan anggarannya berapa, dikelolanya, dipakainya berapa, sisa atau lebihnya berapa, ini dapat diketahui oleh masyarakat. Ketersediaan informasi, jadi informasinya lengkap, benar ada, terutama berkenaan dengan digitalisasi ya. Ketika diklik, oke, kemarin desa itu punya anggaran sebesar 1 miliar untuk memperbaiki jalan anu, misalnya kan gitu. Masyarakat tinggal klik saja website desa misalnya, pelaksana apa, anggarannya berapa sekian, wadah, terus pelaksanaan kegiatannya, oh progresnya sampai mana, oke. Jadi informasinya jelas. Terus yang keempat, perlindungan whistleblower. Jadi untuk perlindungan whistleblower ini adalah perlindungan bagi mereka atau masyarakat, baik secara personal atau pribadi atau secara kelompok gitu kan, dalam sebuah organisasi, ketika memberikan pelaporan kepada pemerintah adanya kejanggalan, adanya misalnya korupsi atau ada hal-hal yang melanggar hukum gitu ya. Masyarakat ketika memberikan pelaporan, maka di situ ada perlindungan kepada pelapor. Jadi jangan sampai ya masyarakat itu idealis, ingin melaporkan salah satu hal yang memang dianggap melakukan penyelewengan, gitu kan, ada penyelewengan, tapi tiba-tiba si orang tersebut yang memberikan pelaporan tidak aman. Makanya salah satu indikatornya adalah harus ada perlindungan whistleblower ini, gitu ya. Jadi siapapun masyarakatnya, ketika ada kejanggalan atau ada hal-hal yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh aparatur pemerintah, misalnya dilaporkan dan si pemberi informasi aman, gitu ya. Keterlibatan masyarakat ya tadi, bahwa eh, masyarakat sama seperti misalnya partisipasi masyarakat tadi. Jadi partisipasi masyarakat itu kan mulai dari perencanaan terlibat, mulai pekerjaannya, pelaksanaannya terlibat, pemantauannya terlibat, memanfaatannya terlibat, merasakan hasilnya juga terlibat, gitu ya. Transparansi pemerintah. Jadi di sini bentuk transparansi. Jadi pemerintah itu terbuka. Jadi masyarakat dapat mengetahui semuanya. Dan yang terakhir adalah keterbukaan data. Nah, teman-teman, di sini Bapak contohkan beberapa apa namanya, keterbukaan informasi. Di sini ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID, Sekretariat Jenderal DPR RI. Di sini dapat diketahui, gitu ya. Contohnya, jadi kita tinggal klik websitenya, kita buka informasinya, di situ akan lengkap. Nah, terus di sini misalnya di Komisi 1 juga ada, ketika klik Komisi 1, rapat yang dilakukannya apa saja sih, berapa kali mereka rapat misalnya, isinya apa. Nah, di sini ada risalah rapat. Artinya bahwa kita tidak harus ikut eh, apa, rapat komisi misalnya, tapi kita bisa tahu informasinya. Nah, ini adalah salah satu contoh keterbukaan informasi publik. Jadi tinggal diklik saja websitenya. Nah, atau contohnya misalnya di sini ada salah satu websitenya desa, salah satu desa di Kabupaten Jemberana. Di sini bisa kita lihat di sini di tahun 2022. Di sini ada laporan realisasi APBD tahun 2022 gitu ya, sampai 2023 di sini 2022 saja. Nah, ini ketika kita klik di sini, kita akan bisa mengetahui berapa APBD-nya, postur anggaran APBD-nya berapa, pendapatannya berapa, terus dari mana saja, pengeluarannya berapa, gitu kan, sisanya berapa, saldonya dan sebagainya gitu. Terus digunakan untuk apa saja, gitu ya. Nah, di sini contohnya, walaupun tidak belum semuanya
desa mampu atau memiliki website untuk keterbukaan informasi. Makanya nanti salah satunya adalah, nah, ketika belum memiliki, maka biasanya dia akan membuat banner yang besar dan akan dipasang, dipampang di depannya kantor desa atau di beberapa titik yang memang mudah diakses oleh masyarakat secara umum, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh keterbukaan informasi publik. Baik rekan-rekan semuanya, barangkali untuk governansi digital berkenaan dengan keterbukaan informasi publik sampai sekian. Mudah-mudahan akan memberikan sedikit tambahan informasi atau sedikit tambahan ilmu untuk rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa buka lagi literasi yang lain sehingga nanti pengetahuan rekan-rekan akan terus bertambah. Demikian untuk hari ini. Terima kasih dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.